Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 2290240002 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3A dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Pak Dema Tesniadi. Nah, halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog edukatif saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas topik yang penting dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi, topik yang penting itu adalah penggunaan bahasa baku teman-teman. Nah, bahasa baku seringkali dianggap sebagai bahasa yang formal. Penggunaan bahasa baku seringkali dianggap hanya penting di sekolah, padahal sebenarnya bahasa baku mencerminkan kepribadian, kecerdasan, serta kesopanan kita dalam berkomunikasi teman-teman. Nah, melalui video ini saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa itu bahasa baku dan apa bedanya dengan bahasa tidak baku, serta mengapa kita perlu membiasakan diri menggunakan bahasa baku, teman-teman. Nah, jadi bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau ejaan, tata bahasa, dan pilihan kata yang benar, teman-teman. Nah, bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti saat pidato, penulisan karya ilmiah, atau dalam surat dinas, atau saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang berwenang, teman-teman. Nah, kemudian contohnya dalam situasi formal, kita menggunakan misalkan saya akan rapat pada pukul 8. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang jelas, sopan, dan sesuai dalam aturan bahasa Indonesia yang benar, teman-teman. Kemudian, bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari aturan resmi. Nah, biasanya digunakan dalam situasi tidak formal atau santai, seperti saat kita berbicara dengan teman-teman kita atau ketika kita berada di media sosial. Nah, contohnya, misalkan bahasa tidak baku, saya praktikkan, misalkan gue mau ke kampus dulu, bentar lagi ada tugas. Nah, itu adalah bahasa tidak baku, teman-teman. Nah, kalimat tidak baku karena menggunakan kata gue dan kata bentar yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa sih perbedaan bahasa baku dan tidak baku itu, teman-teman? Nah, jadi perbedaan dari bahasa baku dan bahasa tidak baku itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, pemilihan kata. Yang pertama yaitu pada pemilihan kata. Pemilihan kata itu seperti apa? Pemilihan kata itu adalah diksi. Nah, diksinya adalah misalkan tidak. Tidak itu termasuk ke dalam bahasa baku, sedangkan enggak termasuk ke dalam tidak baku. Nah, kemudian yang kedua pada ejaan atau pelafalan. Nah, ejaan atau pelafalan ini misalkan saya. Nah, saya itu adalah baku, sedangkan aku adalah bahasa tidak baku, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada pada situasi penggunaannya. Situasi penggunaannya itu seperti apa? Misal, bahasa baku digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi yang santai. Nah, misalkan saya contohkan lagi, lo udah makan belum? Ntar gue ke kos lo ya. Nah, itu adalah bahasa tidak baku, teman-teman. Sedangkan adegan kedua, saya mempraktikkan. Misalkan, hai, apakah kamu sudah makan? Nanti saya akan ke tempatmu. Nah, perbedaan seperti ini menunjukkan kita sebaiknya menyesuaikan bahasa yang kita gunakan. Kemudian, bahasa baku membuat komunikasi terdengar lebih sopan dan dipahami oleh semua kalangan, teman-teman. Nah, kemudian pentingnya menggunakan bahasa baku. Apa sih pentingnya menggunakan bahasa baku ini? Nah, jadi penggunaan bahasa baku sangat penting karena yang pertama,
baku menunjukkan sikap sopan dan menghargai lawan bicara. Jadi, ketika kita berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, orang lain menilai kita sebagai pribadi yang santun dan berpendidikan, teman-teman. Kemudian yang kedua, menjaga kejelasan makna. Nah, bahasa baku menghindarkan kita dari kesalahpahaman, teman-teman, karena setiap kata memiliki arti yang jelas dan umum. Nah, kemudian mencerminkan kepribadian dan kecerdasan, teman-teman. Nah, seseorang yang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik dianggap memiliki kemampuan berpikir yang teratur dan logis, teman-teman. Melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa baku membantu menjaga keseragaman penggunaan bahasa di seluruh Indonesia, teman-teman, sehingga memperkuat rasa persatuan bangsa. Jadi teman-teman, mari kita biasakan menggunakan bahasa baku dalam setiap situasi yang menuntut kesopanan dan kejelasan. Ingatlah bahwa bahasa baku bukan sekedar bahasa atau aturan dalam buku pelajaran, teman-teman, melainkan cermin dari kepribadian dan kecerdasan kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Mari kita tunjukkan rasa bangga dalam berbahasa Indonesia, karena melalui bahasa yang baik kita dapat membangun komunikasi yang lebih bermakna dan saling menghargai. Terima kasih sudah menonton vlog edukatif ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.